Jumpa lagi dalam ibadah persekutuan teruna. Apa kabar hari ini? Pasti semua sehat-sehat ya. Sebelum itu, kakak mau bertanya kepada adik-adik. Masih ingat gak apa yel-yel PT Bukit Sion? Pasti masih ingat. Ayo, apa yuk? Kita sama-sama lakukan ya. 1, 2, 3. Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Kita akan masuk dalam ibadah, tetapi sebelum itu kakak undang semua kita berdiri. Kita menyanyi lagu Mars PLKPT. Yang semangat ya adik-adik. Kita menyanyi kembali dalam Kidung Mulia Budi nomor 4, Setiamu Tuhan tiada bertara. Yang semangat ya. Adik-adik terkasih, kita masih dalam posisi berdiri. Kita akan menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di pagi yang indah ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat diberkati oleh-Mu ya Bapa. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan beribadah bersekutu kepadamu. Biarlah ibadah pada pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Santa. Sebelum itu kita menyanyi dari Kidung Mulia Budi nomor 144, Siapa yang Berpegang. Dalam jaya Bapa
masuk dalam pembacaan dan perenungan kita. Dan sebelum kita berdoa, marilah kita mempersiapkan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Marilah kita satu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, atas berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami semua boleh mempertemukan kembali persekutuan Teruna GPIB Kusion di dalam ibadah daring online pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkati kami agar boleh mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan lancar seturut kehendak-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Ampunilah akan segala dosa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca bersama-sama dalam kitab Ibrani pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, penulis surat Ibrani ini menuliskan suratnya kepada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Mereka mengalami penganiayaan dan penindasan. Juga mereka mengalami kegoyaan iman. Kemungkinan besar orang Ibrani ini sudah atau baru mau percaya pada Yesus pada saat itu. Adapun tujuan penulis menuliskan surat ini, yang pertama adalah untuk menghibur dan menguatkan jemaat yang mengalami penganiayaan. Yang kedua, untuk mengajar jemaat supaya bisa lebih mengenal Yesus Kristus lagi. Dengan demikian, ketika mereka lebih mengenal Yesus, maka mereka bisa dihibur dan dikuatkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada Ibrani pasal 1 ayat 1 yang kedua dijelaskan bahwa Yesus adalah cara Allah pada masa itu dan pada masa sekarang yang berbicara kepada mereka umatnya. Sama seperti Allah pada zaman dahulu berbicara kepada mereka melalui para nabi. Yesus adalah anak Allah yang ditetapkan untuk menerima segala yang ada karena Allah menjadikan alam semesta ini oleh Dia, yaitu Yesus Kristus. Pada ayat yang ketiga hingga keempat menjelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Firman sebagai perkataan Yesus penuh kuasa. Yesus adalah yang menyucikan dosa, lalu Ia duduk di sebelah kanan Allah di tempat yang tinggi. Kedudukan Yesus ini dijelaskan penulis rasul sebagai yang jauh lebih tinggi daripada malaikat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Allah, Yesus dilayani oleh malaikat. Malaikat bukanlah penolong bagi manusia, melainkan penolong itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, dari kasih Tuhan, adapun contoh-contohnya seperti komunikasi dengan Allah hanya dapat dilakukan dengan perantara para nabi. Pada zaman Perjanjian Lama,
hal itu terjadi seperti itu. Komunikasi dengan Allah hanya dapat dilakukan dengan perantara para nabi. Dan pada zaman perjanjian baru, ketika Allah menyatakan diri sebagai Yesus Kristus dalam rupa manusia, dapat berkomunikasi langsung dengan manusia karena Yesus sebagai gambar wujud Allah. Ketika orang atau mereka melihat Yesus, mereka sudah melihat Allah. Nah, pada zaman sekarang, Yesus telah naik ke surga. Apakah dia menjadi jauh? Tidak, malah semakin dekat. Karena Roh-Nya hadir menemani kita setiap saat. Pemikirannya tertulis di dalam Alkitab. Yesus semakin mudah kita hubungi. Komunikasi jarak jauh lewat telepon, misalnya seluler yang jauh semakin dekat. Yang dahulu hanya lewat surat ketika kita akan menghubungi teman atau keluarga, sekarang bisa secara cepat kita hubungi lewat internet, lewat telepon, tidak perlu menunggu balasan yang terlalu lama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti saat ini juga ketika kalian nonton film, ada peran yang jahat, makhluk jahat, yaitu setan, dan makhluk baik, yaitu malaikat. Seakan yang menolong itu adalah malaikat, tapi yang sebenarnya penolong adalah Tuhan Yesus. Karena kalian harus percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada malaikat, terlebih lagi iblis. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tugas utama malaikat adalah melayani Tuhan. Dapatkah kalian sebagai turunan Kristen melakukan yang sama? Tentu kalian bisa. Seperti saat kalian ikut dalam pelayanan, menjadi tugos, mengisi puji-pujian, menjadi organis, multimedia, dan pelayan gereja lainnya. Dan yang terutama, kalian menjadi anak-anak yang rajin berdoa dan membaca Alkitab. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai turunan Kristen, dapatkah kalian atau kita semua menjadi malaikat Tuhan bagi orang lain? Dalam artian kita menjadi berguna bagi sesama? Tentu kalian bisa. Tidak hanya dalam pelayanan dalam gereja, tapi ketika kalian bisa melayani sesama di luar dari gereja kita. Misalnya, mengubah gaya bahasa adik yang biasanya kasar dan suka berucap kotor kepada sesama menjadi lebih sopan dan lebih baik. Menolong sesama yang mengalami kesusahan, misalnya teman kita dibully di sekolah. Bagikan kasih dan berkat kepada sesama, misalnya memberikan semangat, kita mendoakan, kita menjadi panutan, menjadi pribadi yang positif. Berusaha membantu meskipun kalian harus berkorban waktu, tenaga, bahkan uang. Saat di sekolah, buktikan bahwa kamu adalah umat Kristiani yang layak diteladani dengan bersikap rendah hati, ramah, sabar, dan respek terhadap teman yang beragama lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, para tokoh dan anak Tuhan mereka semua mengalami pergumulan dan penderitaan. Tetapi mereka semua bertekun dan tidak mundur. Bahkan Yesus pun mengalami kesengsaraan yang sangat besar. Namun ia tetap setia. Karena itu teruslah kita memandang kepada Tuhan Yesus. Dia yang akan menolong dan menyertai kita dalam perjalanan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami mau bersyukur karena kuasa-Mu kami bisa beribadah pada hari ini. Terima kasih untuk firman dan akal layan yang sudah memberikan firman. Sekarang kami mau berdoa untuk semua pelayanan di gereja kami, kiranya bisa berjalan lancar walaupun di masa pandemi COVID-19. Berkati juga para pendeta, majelis, sektor 1 sampai dengan 11, para pelayan PK, terutama pelayan teruna. Berkatilah agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma, opa,
yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obatan yang mereka minum agar mereka bisa sembuh hanya dari mukjizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikan mereka semua kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim, piatu, bapak duda, ibu janda. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami mau berdoa juga untuk presiden, wakil presiden, dan para pejabat tinggi negara sampai ke aparat yang terendah. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jaga selalu negara kami, jauhkan dari rasa membenci sehingga negara kami aman dan tentram. Inilah doa kami dan permohonan kami, ya Allah Bapa, dengarkan seruan kami yang kami alaskan di dalam doa yang telah Bapa ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan PKPT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat sektor atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik, kakak undang semua kita berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita pada pagi hari. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Di pagi hari ini kami boleh membagikan sebagian berkat kami untuk kemuliaan dan membesarkan namamu. Berkatilah persembahan kami agar dapat dikelola oleh gereja kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar Welcome PT Bukit Sion Balikpapan? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Patutlah kita sebagai anak-anak Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang karena kasih dan penyertaannya pada hari Minggu ini, tanggal 18 Oktober 2020, kita boleh mengikuti IHMPT walaupun dari rumah masing-masing ya adik-adik. Kiranya firman Tuhan yang sudah kalian baca dan dengarkan dari Kak Sandra boleh kalian berlakukan di dalam kehidupan kalian sebagai anak-anak teruna Kristen yang taat dan patuh kepada Tuhan. Nah adik-adik, jangan lupa minggu depan tetap mengikuti IHMPT ya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita menyanyi bersama-sama, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita satu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadiran yang kudus ya Tuhan atas berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami semua. Engkau sudah menyertai ibadah kami di pagi hari ini, ibadah persekutuan teruna GPIB Bukit Sion boleh berjalan dengan lancar dengan baik seturut kehendak-Mu. Kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar firman ini tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari.
Bapa, terima kasih.